Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis makna konten pengenalan mental health dari akun Instagram novilda.id menggunakan analisis etnografi bagian etnografi. Nah, sebelumnya kami akan membahas dulu materi yang berkaitan dengan silabus. Di sini kelompok kami mendapatkan materi tentang formulation of theory research. Apakah itu merupakan ungkapan yang pasti atau jelas tentang bidang yang menjadi bidang penelitian, kondisi yang harus diperbaiki, atau kesulitan yang untuk dihilangkan, pertanyaan yang mengganggu yang ada dalam literatur ilmiah atau dalam praktik yang menunjukkan untuk kebutuhan pemahaman yang bermakna dalam penyelidikan. Tujuannya yaitu untuk memperkenalkan kepada para pembaca topik apa yang sedang dibahas. Yang kedua, sebagai jangkar penelitian, hipotesis atau asumsi untuk diikuti. Yang ketiga yaitu tempatkan topik dalam konteks tertentu yang mendefinisikan parameter dari apa yang akan diselidiki. Yang keempat, memberikan kerangka kerja untuk melaporkan atau menunjukkan apa yang mungkin diperlukan untuk melakukan penelitian dan menjelaskan bagaimana menyajikan informasi. Selanjutnya ada struktur dan gaya penulisan. Yang pertama, jenis dan konten. Ada 4 konseptualisasi umum masalah penelitian dalam ilmu sosial. Yang pertama, masalah penelitian kasuis, yaitu yang berkaitan dengan penentuan benar salah dalam masalah perilaku atau hati nurani dengan menganalisis dilema moral melalui penerapan aturan umum dan perbedaan yang cermat dari kasus-kasus khusus. Yang kedua, ada difference research problem, yaitu mengajukan pertanyaan. Jenis pertanyaan masalah ini digunakan ketika peneliti membandingkan dua fenomena atau lebih. Yang selanjutnya, masalah penelitian deskriptif. Biasanya mengajukan pertanyaan dengan tujuan untuk menggambarkan pentingnya suatu situasi atau keadaan suatu fenomena tertentu. Yang keempat, masalah penelitian relasional, menunjukkan hubungan semacam antara dua variabel atau lebih yang akan diselidiki. Tujuannya mendasari menyelidiki kualitas atau karakteristik tertentu yang dapat dihubungkan dengan beberapa cara. Sumber masalah untuk investigasi. Identifikasi masalah untuk dipelajari dapat menjadi tantangan, bukan karena kurangnya masalah dapat diselidiki, tapi karena tantangan merumuskan masalah yang relevan secara akademis, dapat diteliti yang unik dan tidak menduplikasi karya orang lain. Yang kedua, ada penguraian teori berkaitan dengan deduksi yang dibuat dari filsafat sosial atau generalisasi yang terkandung dalam kehidupan dan dalam masyarakat yang akrab dengan peneliti. Yang kedua, ada perspektif interdisipliner, yaitu mengidentifikasi masalah yang menjadi dasar studi penelitian dapat berasal dari gerakan akademis, beasiswa yang berasal dari disiplin ilmu luar bidang studi utama. Yang kedua, ada praktisi yang mewawancarai. Identifikasi masalah penelitian tentang topik-topik tertentu dapat muncul dari wawancara formal atau diskusi informal dengan para praktisi dengan memberikan wawasan ke arah baru untuk penelitian di masa depan dan memberikan bagaimana membuat temuan penelitian lebih relevan dan praktik. Selanjutnya, pengalaman pribadi. Jangan meremehkan pengalaman atau pertemuan sehari-hari Anda sebagai masalah yang berharga untuk diselidiki. Bisa jadi masalah yang sering timbul dalam kehidupan sehari-hari merupakan poin penting dalam pembahasan penelitian. Yang selanjutnya ada sastra yang relevan. Memilih sastra penelitian dapat berasal dari tinjauan menyeluruh terhadap penelitian terkait dengan keseluruhan bidang yang diminati. Ini dapat mengungkapkan di mana celah ada dalam memahami suatu topik atau di mana suatu masalah telah diatasi. Selanjutnya, mengajukan pertanyaan analitik tentang masalah penelitian. Masalah penelitian dalam ilmu sosial dan perilaku sering dianalisis di sekitar pernyataan kritis yang harus diselidiki. Selanjutnya ada kesalahan yang harus dihindari. Waspadalah terhadap alasan melingkar. Jangan nyatakan bahwa masalah penelitian hanya karena tidak adanya hal yang disarankan. Kaitan kasus dengan silabus.
Salah satu hal yang sangat sering kita lakukan saat sekarang ini adalah mengakses sosial media. Sosial media dikemas dalam bentuk yang variatif dengan masing-masing kreasinya, agar penggunanya dapat mudah mengaplikasikannya. Pada saat sekarang ini, Instagram sudah dijadikan tolak ukur sebuah tren. Berbeda dengan zaman dahulu, orang-orang hanya mengetahui informasi melalui media cetak seperti koran, majalah, dan belum ada internet. Dengan perkembangan zaman yang pesat ini, banyak orang memanfaatkan sosial media untuk hal yang negatif. Tidak jarang pula banyak orang yang berhasil untuk melakukan gerakan ke arah yang positif melalui sosial media. Instagram bukan hanya dapat diakses untuk hiburan semata, bahkan tempat sarana untuk berbagi ilmu yang kita miliki. Ini yang salah satu dilakukan oleh Awkarin, atau yang biasa kita kenal dengan Karin Novilda, yang disapa Awkarin, gadis kelahiran Jakarta 22 tahun lalu yang menghadirkan konten sosial media yang berbeda dari biasanya. Yang awalnya Awkarin dikenal dengan image negatif di kalangan remaja, berubah menjadi seorang yang bijaksana dan peduli terhadap kesehatan mental. Ini tergambar dari akun Instagram @novilda.id. Akun ini dibuat karena saat sekarang ini banyak sekali orang yang tidak peduli akan kesehatan mental. Awkarin sudah aktif menyuarakan tentang kesehatan mental, salah satunya melalui hashtag sadar dan peduli. Hingga saat sekarang terciptalah akun @novilda.id. Awkarin memilih metode melalui menggambar dan warna yang bervariasi karena dianggap orang-orang akan lebih mudah menyerap informasi dari gambar dan warna yang bervariasi. Ya, jadi di sini keterkaitan kasus dengan analisis yang dilakukan adalah bagaimana konten Instagram Awkarin dalam memberikan kesehatan mental pada etnografi virtual. Oke, saya Nadila Viva. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mutia. Jadi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru yang lebih variatif serta inovatif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu komunikasi massa, terutama terkait dengan teori etnografi dan juga netnografi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi mahasiswa ilmu komunikasi. Selain ini, penelitian juga diharapkan sebagai wahana dalam meningkatkan kompetensi dalam hal penelitian dan penulisan serta ilmu pengetahuan tentang konten media sosial yang merujuk pada perubahan sosial. Teori yang kita gunakan di sini ada teori etnografi komunikasi dan etnografi. Istilah etnografi bisa digunakan sebagai suatu ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai metode penelitian. Etnografi bermakna membangun suatu pengertian yang sistematik mengenai semua kebudayaan manusia dan perspektif orang yang mempelajari kebudayaan ini. Menurut Kuswanto 2011, etnografi merupakan inti dari antropologi kognitif yang membahas perilaku manusia sebagai anggota suatu masyarakat, terbentuk dari sekumpulan aturan dan simbol yang kompleks. Sedangkan penelitian dengan metode etnografi yaitu bentuk etnografi yang diadaptasi untuk dunia sosial yang dimediasi perangkat komputer menurut Kozinet 2010 halaman 68. Adapun etnografi didefinisikan sebagai metodologi riset kualitatif yang mengadaptasi teknik riset etnografi untuk mempelajari budaya dan komunitas yang terjadi dalam komunikasi termediasi komputer. Itu menurut Kozinet 2002 halaman 65. Dan juga ada teori penggunaan media sosial. Pengertian penggunaan media sosial dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggunaan memiliki arti proses, cara perbuatan memakai sesuatu atau pemakaian. Penggunaan merupakan kegiatan dalam menggunakan atau memakai sesuatu seperti sarana atau barang. Menurut Ardianto dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Massa, tingkat penggunaan media dapat dilihat dari frekuensi dan durasi dari penggunaan media tersebut.
Media sosial sendiri didefinisikan sebuah media online dengan para penggunanya. Bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Definisi lain dari sosial media juga dijelaskan oleh Van Dijk. Media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan antara pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial. Ada teori pesan. Pesan media sosial merupakan salah satu upaya komunikator dalam menyampaikan pesan dalam komunikasi massa. Pesan itu sendiri yang nantinya akan mempengaruhi pemikiran masyarakat dalam komunikasi massa. Semiotika memandang pesan bukan hanya sebagai transmisi proses komunikasi, namun juga konstruksi dari tanda-tanda. Seperti yang diungkapkan oleh Fiske and Quet, pesan adalah sebuah konstruksi dari tanda-tanda yang akan memproduksi makna melalui interaksi dan dengan audiens ataupun penerima. Pengirim yang didefinisikan sebagai transmitter dari pesan mengalami penurunan peran atau tingkat kepentingan. Selanjutnya, teori representasi. Representasi menunjukkan kepada konstruksi segala bentuk media, terutama media massa, terhadap segala aspek realitas atau kenyataan seperti masyarakat, objek, peristiwa, hingga identitas budaya. Representasi ini bisa berbentuk-bentuk kata atau tulisan, bahkan juga dapat dilihat dalam bentuk gambar bergerak atau film. Representasi menurut Danesi 1999 adalah sebagai proses perekaman gagasan, pengetahuan, atau pesan secara fisik. Secara lebih tepat, dapat didefinisikan sebagai penggunaan tanda-tanda untuk menampilkan ulang sesuatu yang diserap, diindra, dibayangkan, ataupun dirasakan dalam bentuk fisik. Adapun teori Three-Stage Model of Theory Building. Teori ini digunakan untuk melakukan terhadap konsep citizen journalism sebagai dampak media baru di mana setiap orang dapat berperan sebagai jurnalis. Teori yang digagas oleh Carly and Christensen ini menunjukkan bahwa kuatnya teori bangunan muncul melalui 3 tahap, yaitu deskriptif, kategorisasi, dan normatif. Ada 3 subtahapan dalam deskriptif teori bangunan, yaitu pengamatan fenomena, klarifikasi induktif dalam skema, dan taksonomi, dan hubungan korelatif untuk mengembangkan model. Setelah penyebab didirikan, teori normatif berkembang melalui logika dedukatif yang tunduk pada pergeseran paradigma Kuhnian dan Popperian falsifiability. Dan ada juga teori attachment atau kelekatan. Menurut Ainsworth dan Bowlby dalam Rutgers tahun 2007, attachment dikonseptualisasikan sebagai ikatan afeksional bahwa seorang bayi berkembang dengan figur attachment-nya selama 1 tahun pertama kehidupan. Dapat dikatakan juga bahwa attachment merupakan ikatan emosional yang kuat dengan orang lain yang signifikan. Dalam hal ini adalah orang tua, menurut Tyler, Peplau, dan Sears tahun 2009. Lalu berikutnya ada pendekatan penelitian. Jenis pendekatan penelitian kali ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, dan menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Lalu ada metode penelitian. Menurut Kuswarno tahun 2011, etnografi merupakan inti dari antropologi kognitif yang membahas perilaku manusia sebagai anggota suatu masyarakat. Sedangkan etnografi difokuskan pada studi tentang media sosial. Metode etnografi digunakan untuk memahami tipe dari relasi sosial pada jaringan sosial seperti media sosial. Lalu ada teknik penarikan sampel. Menurut Sugiono dalam penelitian kualitatif, teknik
sampling yang lebih sering digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sedangkan snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data pada awalnya jumlahnya sedikit lalu lama-lama menjadi besar. Sugiono tahun 2019 halaman 300. Lalu ada objek penelitian dan metode pengumpulan data. Subjek dalam penelitian ini adalah akun Instagram @novela.id. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer. Data primer diperoleh dari dokumentasi yang dilakukan peneliti pada unggahan akun Instagram @novela.id yang meliputi unggahan pada foto, kolom komentar, dan jumlah likes. Lalu ada analisis data. Analisis data menurut Patton tahun 1980 halaman 268 adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah analisis model Miles dan Huberman tahun 1984. Dalam Sugiono tahun 2013 halaman 404 atau disebut dengan interaktif model. Pada interaktif model ada beberapa hal yang berikut. Yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua reduksi data, yang ketiga penyajian data, dan keempat penarikan kesimpulan. Nah, yang pertama pengumpulan data. Pertama, dilakukan pengumpulan data hasil analisa, hasil observasi, dan berbagai dokumen. Yang kedua, reduksi data. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menggolongkan hanya pada satu akun Instagram, yaitu @novela.id. Yang ketiga, ada penyajian data. Peneliti akan melampirkan bagaimana isi dari akun Instagram @novilda.id itu sendiri. Melampirkan bagaimana caption, komen, dan serta rata-rata likes pada foto yang menggunakan storytelling. Yang keempat, penarikan kesimpulan. Ketika sudah adanya data yang konkret, peneliti akan bisa langsung menggambarkan bagaimana hasil dari penelitian ini. Hasil penelitian ini bisa kami simpulkan ketika peneliti telah mengetahui bagaimana makna konten akun Instagram dari @novilda.id itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.